Halo Sobat Fakta Militer, selamat datang di segmen berita mendalam hari ini. Kali ini, kita akan membahas kabar yang cukup mengejutkan dan menarik perhatian banyak pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Judul hari ini adalah, Rusia sebut Indonesia segera beli rudal balistik jarak jauh. Ya, Anda tidak salah dengar. Rusia yang merupakan salah satu kekuatan militer utama dunia menyebut, bahwa Indonesia tengah dalam proses atau setidaknya menunjukkan minat kuat untuk membeli sistem rudal balistik jarak jauh. Jika benar, ini akan menjadi langkah signifikan dalam sejarah modern pertahanan Indonesia. Namun sebelum kita masuk ke detailnya, mari kita luruskan terlebih dahulu. Apa itu sebenarnya rudal balistik jarak jauh, dan mengapa hal ini begitu penting? Rudal balistik adalah jenis senjata yang diluncurkan ke udara dengan kecepatan sangat tinggi, mengikuti lintasan parabolik, dan mampu menempuh jarak ratusan bahkan ribuan kilometer sebelum menghantam targetnya. Rudal jenis ini sering diasosiasikan dengan sistem pertahanan tingkat tinggi, bahkan senjata pemusnah massal di beberapa negara. Jika benar Indonesia akan membeli atau mengembangkan sistem rudal balistik jarak jauh, maka hal ini akan menempatkan Indonesia dalam kategori baru dari sisi kapabilitas militer. Saat ini, Indonesia lebih dikenal memiliki sistem pertahanan yang bersifat defensif dan terbatas pada rudal-rudal jarak pendek dan menengah, serta alutsista yang difokuskan pada pengamanan wilayah dan perairan. Lalu, dari mana kabar ini datang? Beberapa media Rusia, termasuk yang memiliki afiliasi dengan Kementerian Pertahanan Rusia, baru-baru ini memberitakan bahwa Indonesia termasuk dalam daftar negara yang menunjukkan ketertarikan terhadap sistem rudal Iskander atau bahkan varian rudal balistik lain buatan Rusia. Menurut laporan tersebut, pihak Rusia menyebut bahwa pembicaraan telah dimulai di tingkat teknis dan diplomatik. Bahkan disebutkan bahwa Indonesia telah mengirim delegasi militer ke pameran persenjataan internasional di Moskow untuk meninjau langsung sistem-sistem ini. Beberapa analis memperkirakan bahwa Indonesia tengah mengantisipasi perubahan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Meningkatnya ketegangan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok telah menempatkan negara-negara Asia Tenggara dalam posisi rawan. Di sisi lain, dinamika di Laut Cina Selatan, serta potensi konflik terbuka atau konflik asimetris di masa depan, mendorong negara-negara seperti Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas pertahanannya. Selain itu, kita tahu bahwa Indonesia sedang menjalankan program besar modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista, yang disebut sebagai Minimum Essential Force. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa TNI memiliki kemampuan pertahanan yang memadai, untuk menjaga kedaulatan nasional dan mendukung kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Rudal balistik jarak jauh, dalam konteks ini, bisa jadi merupakan bagian dari strategi deterrent, artinya, bukan untuk menyerang lebih dulu, tetapi sebagai penangkal atau pencegah agresi dari pihak luar. Dengan memiliki kemampuan balistik, Indonesia bisa mengirim sinyal kuat bahwa ia mampu membalas serangan dari jarak jauh jika kedaulatannya dilanggar. Tentu saja kabar ini juga mengundang respons dari berbagai pihak. Beberapa pengamat menyambut baik langkah ini, menyebutnya sebagai lompatan penting dalam penguatan pertahanan nasional. Namun tak sedikit pula yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap stabilitas kawasan. Sebagai contoh, bagaimana negara tetangga seperti Australia, Malaysia, atau Singapura akan merespons. Apakah ini akan memicu perlombaan senjata di Asia Tenggara? Dan yang tak kalah penting, bagaimana dengan regulasi internasional? Perlu dicatat bahwa ada berbagai perjanjian dan konvensi internasional yang membatasi proliferasi senjata balistik, terutama yang berkaitan dengan jangkauan lebih dari 300 km dan muatan yang bisa berbahaya. Meski Indonesia bukan pihak dalam beberapa rezim, seperti Missile Technology Control Regime atau MTCR, pengadaan rudal jarak jauh bisa menimbulkan tekanan diplomatik dari negara-negara barat.
Lalu bagaimana sikap resmi pemerintah Indonesia? Hingga saat ini, belum ada pernyataan terbuka dari Kementerian Pertahanan Indonesia maupun dari TNI. Biasanya pembelian senjata strategi semacam ini akan dirahasiakan hingga mencapai tahap akhir, atau bahkan hingga unit pertama tiba di tanah air. Namun jika kabar dari Rusia ini benar, maka cepat atau lambat publik Indonesia dan dunia akan melihat arah baru dalam kebijakan pertahanan Indonesia. Tak bisa dipungkiri, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang lebih terbuka untuk menjalin kerjasama pertahanan dengan negara-negara non-tradisional, termasuk Rusia, Turki, dan Korea Selatan. Hal ini memperlihatkan fleksibilitas dalam diplomasi pertahanan yang tak hanya bergantung pada satu blok kekuatan saja. Kesimpulannya, kabar bahwa Rusia menyebut Indonesia akan membeli rudal balistik jarak jauh bukan hanya tentang senjata. Ini tentang bagaimana Indonesia menempatkan dirinya dalam dinamika geopolitik global, tentang bagaimana negara ini menjaga kedaulatan dan keamanan nasionalnya di tengah dunia yang terus berubah dan semakin tidak menentu. Apakah ini langkah berani atau justru awal dari babak baru ketegangan regional? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas satu hal yang pasti, dunia kini tengah menatap Indonesia, menunggu langkah selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan narasi kami hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan berita terkini dan analisis mendalam hanya di channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap waspada, tetap kritis, dan tetap cinta damai.